Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok dari SGDA 4 yang tertera pada layar. Kemudian, di sini kami akan mempresentasikan suatu topik mengenai negara dan konstitusi yang akan dimulai dari latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang. Indonesia terdiri dari keberagaman. Dalam menata keberagaman tersebut, diperlukan adanya sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 kini telah mengalami beberapa perubahan atau amandemen. Tentunya dengan tujuan menuju ke arah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang, sekaligus menentu bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Hal ini menjadi latar belakang bahasan terkait negara dan konstitusi yang terdiri dari yang pertama, pengertian negara dan konstitusi, kedua, kedudukan negara sebagai sebuah entitas, ketiga, konstitusi sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur jalannya suatu negara, keempat, hubungan negara dengan konstitusi sebagai suatu instrumen aturan, dan yang kelima, konstitusi di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan negara dan konstitusi. Yang kedua, bagaimana kedudukan negara sebagai sebuah entitas. Yang ketiga, bagaimana konstitusi sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur jalannya suatu negara. Dan yang keempat, bagaimana hubungan antara sebuah negara dengan konstitusi sebagai suatu instrumen aturan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana konstitusi di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan tulisan yang dikehendaki dalam makalah ini adalah: yang pertama, menjelaskan pengertian negara dan konstitusi; yang kedua, mengetahui kedudukan negara sebagai sebuah entitas; yang ketiga, mengetahui peranan konstitusi sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur jalannya suatu negara; yang keempat, mengetahui hubungan antara negara dan konstitusi sebagai suatu instrumen aturan; yang kelima, mengetahui sistem penerapan konstitusi di Indonesia; dan yang terakhir adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, manfaat penulisan. Berdasarkan sejumlah tujuan di atas, maka manfaat diharapkan dari penulisan makalah ini diantaranya: yang pertama, manfaat teoritis. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah keilmuan atau stock of knowledge, khususnya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, terkait dengan konsep negara dan konstitusi di Indonesia sebagai bekal pengetahuan di masa yang akan datang. Bagi penulis, dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai konsep negara dan konstitusi di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penulisan makalah ini ialah bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang konsep negara dan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, pengertian negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa fondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Kata konstitusi berarti membentuk atau pembentukan. Jadi, konstitusi berarti memuat suatu peraturan pokok atau fundamental mengenai sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Untuk topik selanjutnya adalah kedudukan negara sebagai sebuah entitas. Apa itu entitas?
Entitas secara KBBI merupakan satuan yang berwujud, dan pada konsep hukum, entitas merupakan setiap unit atau badan yang dapat dipandang atau diperlakukan sebagaimana layaknya individu terhadap ketentuan hukum yang berbeda dengan entitas, di mana negara adalah bangsa, dan bangsa adalah konsep yang satu untuk membentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entitas berdaulat. Negara berkedudukan sebagai entitas politik dan geopolitik, sedangkan bangsa adalah entitas budaya dan etnik. Untuk mengetahui apakah suatu kesatuan atau entiti dapat dikatakan sebagai sebuah negara, maka diperlukan karakteristik yang harus dapat dilihat itu adalah yang pertama, harus ada rakyat, di mana rakyat yang dimaksud adalah individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Yang kedua, harus ada daerah atau teritorial di mana rakyat itu menetap. Wilayah adalah hal yang mutlak harus dimiliki agar dapat dinyatakan sebagai entitas negara. Wilayah tersebut dimukimi oleh penduduk ataupun rakyat. Dan yang ketiga, harus ada pemerintah, di mana pemerintah yang efektif merupakan salah satu syarat bagi sebuah entitas untuk dapat dikatakan sebagai negara. Rakyat yang menduduki suatu wilayah hidup dengan mengorganisasikan diri, sehingga diperlukan adanya pemerintah dan yang dipimpin. Yang keempat, yaitu pemerintah harus berdaulat. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan wujud dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka dan tidak berada di bawah kedaulatan negara lain akan mampu melakukan hubungannya dengan orang lain. Selain itu, sesuai dengan konsepsi internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah aspek internal, yaitu dengan kebebasan setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, ataupun pengawasan dari negara lain. Selanjutnya, ada aspek internal, yaitu dengan hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaganya, cara kerja lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan, serta tindakan-tindakan untuk menegakkannya. Dan yang terakhir, ada aspek teritorial, di mana ini adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh sebuah negara atas individu-individu dan benda-benda pada wilayah tersebut. Maka, fungsi kedaulatan tersebut untuk sisi intern adalah negara berhak mengatur masalah pribadinya sendiri seperti bentuk negara, serta konstitusi negara tersebut, dan sisi eksternnya adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain ataupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Next. Selanjutnya, kekuasaan penuh menurut Charles J. Fenwick memberikan definisi tentang negara, yaitu suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap dan menduduki suatu daerah tertentu dan menikmati dalam batas-batas daerah tersebut, di mana mendapatkan suatu kemerdekaan dari pengawasan negara lain sehingga ia dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Konstitusi sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur jalannya suatu negara dari perubahan amandemen sebanyak 4 kali membuktikan bahwa Indonesia mampu berkembang dan mampu beradaptasi terhadap perubahan serta perkembangan zaman. Segala bentuk kegiatan politik, sosial, dan lainnya telah di mana terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Tak hanya kegiatan pemerintahan, namun segala bentuk kegiatan yang kita lakukan sehari-hari harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencerminkan dan mengatur segala bentuk pelanggaran norma dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya, untuk hubungan antara sebuah negara dengan konstitusi sebagai suatu instrumen aturan. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat satu sama lain.
Negara dalam bentuk pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi kekuasaan tanpa adanya konstitusi. Konstitusi di negara termasuk dua hal yang berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Konstitusi pada negara di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai titik kulminasi bangsa Indonesia. Negara memiliki tugas untuk menggerakkan fungsi negara dengan menggunakan prinsip konstitusi. Pertama, mengorganisir serta mengendalikan fungsi kekuasaan supaya tidak bertentangan satu sama lain. Kedua, untuk mengatur kegiatan masyarakat dan golongan tertentu ke arah pencapaian tujuan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi konstitusi yang harus dijalankan oleh negara seperti mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertahanan negara, serta menegakkan keadilan. Baik, konstitusi di Indonesia. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang saling berhubungan. Negara yang merdeka memerlukan konstitusi agar kedaulatan kemerdekaannya dapat diakui di mata dunia. Begitu pula dengan Indonesia yang sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami cukup banyak perubahan di bidang konstitusinya. Di mana pada periode pertama, yaitu 17 Agustus 1945 sampai dengan 28 Desember 1949, diberlakukan UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Kemudian pada UUD tersebut dituliskan bahwa MPR yang terdiri atas DPR, utusan daerah dan golongan untuk berfungsi untuk menetapkan UUD serta mengangkat presiden dan wakil presiden. Kemudian dituliskan pula presiden yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Selain itu terdapat pula Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dan juga Mahkamah Agung atau MA. Kemudian periode kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, di mana pada periode ini diberlakukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS, di mana pada saat itu perubahan ini didasari karena adanya salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB, yaitu perubahan bentuk negara dari republik menjadi serikat. Selain itu, sistem pemerintahan yang berlaku juga berbeda pada saat itu, dari presidensial menjadi parlementer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya yaitu periode ketiga, yaitu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, berlaku UUD sementara 1950, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan dapat membubarkan DPR. Kemudian pada periode keempat, 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, berlaku kembali UUD 1945. Presiden Baik, mohon maaf teman saya sepertinya terdapat kendala sinyal. Baik, saya akan melanjutkan pada periode 4, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, di mana pada saat ini berlaku kembali UUD 1945 dan Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, di mana dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri kabinet. Kemudian pada periode ini juga terjadi peralihan dari Orde Lama menjadi Orde Baru yang ditandai dengan puncak penyimpangan, yaitu peristiwa G30 SPKI. Kemudian periode kelima ialah 19 Oktober 1999 sampai dengan saat ini, di mana pada saat ini tetap menggunakan UUD 1945, tapi akan tetapi amandemen yang telah dilakukan telah terjadi berulang kali, di mana setiap amandemen yang dilakukan diharapkan dapat menjamin HAM serta demokrasi yang adil dan jujur.
Baik, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan. Negara yang berdaulat ditunjukkan dengan adanya pengakuan negara yang lain, yakni harus ada rakyat, harus ada daerah secara teritorial, harus ada pemerintahan, dan pemerintahan itu juga harus berdaulat. Dalam mengelola ketatanegaraan suatu negara, diperlukanlah suatu konstitusi yang menjadi landasan dalam negara tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Konstitusi Negara Indonesia berupa UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam peralihan sepanjang sejarah pasca kemerdekaan Indonesia, yakni terdapat pemberlakuan UUD RIS, UUD S atau UUD sementara 1950 dan amandemen UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2021, dan tahun 2022 yang berlaku sampai saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok SGD kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.